Puluhan tokoh dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Jakarta dalam 2 hari terakhir. Meski belum menjawab terkait dengan apa posisi pasti dari setiap nama yang hadir, namun kini publik menerka-nerka apa kemudian pos kementerian yang akan ditempati. Lalu dengan sejumlah nama lama yang kini masih menjabat di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo, seberapa pemerintahan Prabowo Gibran kelak akan memberikan kejutan kepada publik serta mampu menjawab apa saja pekerjaan rumah Indonesia yang ada saat ini. Kami akan membahasnya dan juga menjawabnya secara mendalam bersama dengan sejumlah narasumber. Kali ini bersama saya Bram Herlambang, Anda menyaksikan program spesial Audisi Menteri Kabinet Prabowo Gibran. Informasi pertama, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebutkan agenda pemanggilan calon wakil menteri dan kepala badan sudah rampung per Selasa sore, namun masih terbuka kemungkinan adanya 1 atau 2 orang yang merapat hingga 19 Oktober mendatang. Sekitar pukul 4:30 sore, Dasko menyebut agenda audisi wamen dan calon kepala badan sudah selesai, namun ia menegaskan tidak semua yang diundang adalah wakil menteri atau kepala badan. Ada juga yang nanti mengemban jabatan tertentu seperti staf khusus. Dasko menambahkan Rabu 16 Oktober masih akan ada pembekalan para calon menteri di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat pada pukul 8 pagi. Pembekalan ini turut dihadiri oleh Wapres terpilih Gibran Raka Buming Raka. Ya, pada hari ini jadi pemanggilan atau mengundang wakil menteri dan kepala badan sudah kita selesaikan. Mungkin masih ada 1-2 nanti yang dinamis sampai dengan tanggal 18 atau terakhir 19 itu mungkin masih ada beberapa pertimbangan-pertimbangan. Itu maksudnya menunggu pertemuan Prabowo Mega sehingga nanti ada kader PDIP yang akan masuk atau seperti apa, Bang? Ya, soal pertemuan kan udah disampaikan pasti ketemu. Untuk hal-hal lain nanti kita akan sampaikan pada waktunya kepada media. Dan sudah ada rekan kami, anchor CNN Indonesia, Diana Valencia di Kertanegara, Jakarta. Halo, selamat malam Diana. Jadi apa yang bisa Anda rangkumkan di hari kedua? Apa yang kemudian menjadi hal yang menarik perhatian? Dan adakah sudah bocoran soal bagaimana persiapan pemantapan atau pembekalan untuk esok hari di Hambalang? Selamat malam Bram, sebelum merangkum kegiatan selama 2 hari terakhir audisi Menteri Prabowo Gibran, saya mau menunjukkan kondisi terkini di Kertanegara 4, kediaman Prabowo Subianto. Saya akan bergeser sedikit, kemudian foto jurnalis CNN Indonesia, Nedi Pranedi akan menunjukkan kepada Anda kondisi terkini. Kalau Anda lihat Bram, di layar kaca Anda ini kondisi terakhir terkini ya dari kediaman Prabowo Subianto, sangat sepi, sangat berbanding terbalik dengan kondisinya mungkin sekitar 2 atau 3 jam yang lalu ketika di mana ini ada banyak sekali orang-orang yang hilir mudik bergantian untuk datang ke kediaman Prabowo Subianto memenuhi undangan Prabowo untuk menyatakan kesediaan dan melakukan one-on-one interview istilahnya Bram untuk bisa menjadi calon menteri, calon kepala badan ataupun calon komite ataupun yang ada utusan presiden ataupun staf khusus begitu ya. Kenapa demikian? Karena memang tadi saya konfirmasi ya kepada sejumlah politikus Partai Gerindra ataupun mereka yang hilir mudik datang begitu Bram. Salah satu yang mereka sampaikan adalah tidak semua dari mereka ini menjadi calon wakil menteri ataupun calon kepala badan. Tetapi ada juga yang nanti disebut entah itu utusan presiden ataupun staf khusus begitu ya. Kita masih cari istilah ataupun nomenklatur pastinya begitu. Sehingga kalau tadi saya rangkum ada sekitar 59 orang yang datang ke Kertanegara 4 dan berbeda dari hari sebelumnya ya Bram. Kalau kemarin itu para calon menteri datang satu persatu biasanya hanya ditemani staf ataupun pekerja mereka begitu ya. Tetapi kalau sekarang ini ada banyak mereka yang datang dalam tanda kutip keroyokan begitu Bram ya, sekitar 3 atau 4 orang bersamaan masuk ke kediaman Prabowo Subianto. Kemudian selain soal hari ini yang juga menarik untuk disampaikan adalah
bagaimana sebenarnya politik akomodatif dari Prabowo Subianto. Kalau kita lihat komposisinya di hari ini yang datang tidak hanya mereka yang punya latar belakang dari partai politik, Bram, tetapi juga ada mereka yang berlatar belakang sebagai profesional ataupun mereka yang memang sudah malang melintang begitu ya di bidang mereka. Nah, ini bisa saya sampaikan begitu ya, mungkin ini adalah pelengkap dari politik akomodatif Prabowo Subianto untuk bisa tetap akomodatif tetapi juga mampu mewujudkan yang namanya Zakon Kabinet yang beberapa waktu lalu sempat digaungkan oleh Prabowo Subianto. Kita lihat dari salah satu contoh kementerian, seperti misalnya Kementerian Luar Negeri. Ini kan diisi oleh politikus Partai Gerindra yang juga merupakan orang dekat dari Prabowo Subianto, yakni Sugiono. Nah, diberikanlah wakil menteri ini ada dua, yakni ada profesional, ada Pak Nasir, dan juga yang satu lagi dari latar belakangnya politik, yakni Ketua Umum Partai Gelora Anies Mata. Nah, ini mungkin salah satu dampak begitu ya dari politik akomodatif Prabowo Subianto, tetapi juga tetap ingin memperhatikan kompetensi. Nah, hal ketiga yang juga ingin saya sampaikan, yang juga tadi menjawab pertanyaan Anda adalah bagaimana sebenarnya besok teknisnya seperti apa. Nah, kalau informasi terakhir yang kami dapatkan, Bram, ini besok akan dimulai dari pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, bertempat di Hambalang. Tetapi sekali lagi ini bukan kali pertama ya, adanya retret dalam tanda kutip ataupun pembekalan yang dilakukan di Hambalang. Karena sebelumnya pada 27 September juga ada pembekalan internal mengundang ahli-ahli begitu ya. Kalau Anda lihat tadi Mutia Hafid sempat mengunggah salah satu foto ketika adanya retret ataupun pembekalan internal tersebut begitu ya. Ada sejumlah tokoh-tokoh yang diundang seperti tadi Mutia Hafid sudah saya sebutkan, ada Syafri Syamsuddin dan juga ada sejumlah kader-kader internal Partai Gerindra seperti misalnya Wamenkominfo, Anggaraka Prabowo dan lain sebagainya. Nah, hal terakhir yang juga ingin saya sampaikan adalah pertemuan hari ini Pramono Anung yang ke Kertanegara 4 begitu ya. Ini saya bisa sampaikan rasa-rasanya Pramono Anung ini bukan masuk menjadi nominasi calon wakil menteri atau calon kepala badan begitu ya. Selain pertimbangannya karena memang Pramono sedang maju ke kontestasi Pilgub Jakarta, tetapi tadi kalau para calon wakil menteri atau calon kepala lembaga ini masuknya dari Kertanegara 4. Sementara kalau Pramono Anung masuknya dari Kertanegara 2 begitu ya, dari rumah sebelah Prabowo Subianto. Sehingga ini bisa dikatakan komunikasi ataupun simbol begitulah ya, bahwa Pramono Anung ini tengah menjalani tugas yang lain, bukan sebagai calon wakil menteri. Nah, hal ini saya sempat konfirmasi, Bram, kepada Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Harian DPP Partai Gerindra yang memang berkomunikasi soal kedatangan Pramono. Irit bicara sayangnya, Bram, tidak banyak bicara, tetapi disebutkan memang Pra membawa pesan tertentu, tetapi tadi klaimnya Bang Dasko begitu ya, ia tidak begitu banyak mendengar sehingga nanti dikonfirmasi nanti. Tetapi tadi ada tim liputan CNN Indonesia juga yang mengikuti agenda Pramono dan disebutkan, Pramono menyebutkan memang membawa pesan dan malam hari ini, dan ini perlu dikonfirmasi lagi, malam hari ini Pramono Anung bertemu dengan Megawati Soekarno Putri di kediaman Megawati di Tuku Umar. Mungkin masih harus kita konfirmasi soal halal apanya dengan narasumber yang sudah ada di studio Anda. Saya kembalikan ke studio kalau begitu, Bram. Silakan. Oke, Diana, tentu akan saya tanyakan terkait dengan hal itu dengan narasumber di studio. Nah, tapi yang ingin juga saya dalami adalah Anda sudah mengatakan soal Zakon Kabinet tadi. Saya sangat mengingat bagaimana kemudian Prabowo Subianto kemarin sebelum menutup seluruh agenda mengatakan bahwa banyak para profesional, banyak para teknokrat yang kemudian di-endorse oleh Ketua Umum. Bagaimana Anda bisa menggambarkan dan mengelaborasi sebetulnya seberapa banyak yang memang profesional, benar-benar profesional, atau yang kemudian di-endorse begitu oleh partai politik? Ya, Bram, ini juga menarik karena batas antara profesional dan juga politikus ini seringkali tipis begitu ya. Saya sempat menanyakan kepada calon Mensesnek Prasetyo Hadi, Bang, gimana komitmen soal Zakon Kabinet? Ini banyak juga profesional yang di-endorse partai politik, artinya apakah dititipi beban juga untuk menyumbangkan tertentu atau menjadi corong dari partai politik atau seperti apa? Nah, Prasetyo Hadi seusai tadi melakukan wawancara kemarin, ia juga menyampaikan apakah memang utusan partai politik ini
dibalik begitu ya, apakah memang utusan partai politik tidak bisa jadi profesional, kan tentu juga punya kompetensi. Nah, ini yang membuat saya juga menyatakan kayak ini memang antara partai politik, politikus, kemudian juga profesional, ini juga tipis-tipis. Tetapi memang ketika kita lihat strukturnya ya Bram ya, memang ada sejumlah profesional yang dekat dengan sejumlah partai politik. Kalau PKS kan kita tahu sendiri ya, ini mengendorse Yasir Lee yang diproyeksikan duduk menjadi Menteri Ketenagakerjaan. Sehingga memang benar kata Prabowo begitu ya, ada partai-partai politik yang memberikan dalam tanda kutip jatah menterinya ini kepada kader-kader profesional. Tetapi kalau saya lihat memang dari 48 atau 49 orang yang kemarin datang menjadi calon menteri, ini rata-rata masih lebih banyak mereka yang berlatar belakang partai politik. Nah, hal inilah Bram yang tadi saya sampaikan. Apakah meskipun calon menterinya ini lebih banyak dari kalangan partai politik untuk menjaga dalam tanda kutip kezakenan itu wakil menterinya diberikan kepada mereka-mereka yang berlatar belakang profesional ataupun karir begitu. Kembali ke Anda. Oke, terakhir kalau begitu Diana, ini yang juga menarik dan perhatian semua pihak dari kemarin adalah soal bagaimana PDIP atau perwakilan PDIP dan juga PKS. Apakah dengan konsep dan pola yang Anda sebutkan pada pemaparan sebelumnya tadi, itu publik bisa mulai menerka sebetulnya siapa yang kemudian menjadi usulan atau endorsan begitu dari dua partai ini? Oke, kalau soal PKS kan tadi sudah disampaikan ya Bram ya, sudah terang-terangan ada sejumlah elit PKS yang menyatakan bahwa yang di-endorse oleh PKS ataupun yang direkomendasikan adalah Profesor Yasir Lee begitu. Tetapi kalau PDI Perjuangan sendiri ini cukup menarik. Tadi saya lupa sampaikan, ada dua nama sebenarnya yang mencuat, mungkin Bram juga sudah mengetahui bahwa ada Budi Gunawan, Kepala BIN yang saat ini menjabat, kemudian juga ada Aswar Anas, Menpan RB yang juga merupakan kader PDI Perjuangan. Kalau Budi Gunawan sendiri kan memang bukan merupakan kader PDI Perjuangan, tapi merupakan orang dekat ataupun terafiliasi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan begitu ya. Nah, kalau untuk Aswar Anas, saya masih belum mendapatkan informasi apakah 100% akan masuk ke dalam kabinet Prabowo Gibran begitu. Informasi terakhir yang saya dapatkan masih menanti restu ibu begitu ya, alias Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Tetapi kalau soal Budi Gunawan, ini saya punya informasinya bahwa sebelum Budi Gunawan hari ini bertolak ke agenda keluar Jakarta, sudah bertemu dengan sejumlah elit Partai Gerindra, sudah menandatangani fakta integritas untuk duduk sebagai salah satu menteri koordinator di kabinet Prabowo Gibran. Nah, kita nantikan apakah besok benar-benar Budi Gunawan ini akan datang ke acara pembekalan, karena kalau menjadi Menko, kemudian besok adalah agenda untuk pembekalan dan juga pemantapan menteri koordinator, artinya Budi Gunawan akan menunjukkan dirinya, dan ini juga artinya Budi Gunawan fix begitu ya, ataupun pasti masuk ke kabinet Prabowo dan juga Gibran. Kita nantikan bersama, Bram. Oke, berarti akan menjadi hari-hari yang kita tunggu begitu ya, sampai Senin depan paling tidak. Terima kasih atas laporan Anda, Diana Valencia melaporkan langsung dari Kertanegara. Selamat kembali bertugas. Berikutnya pada Selasa sore tadi Presiden terpilih Prabowo Subianto merampungkan audisi para calon wakil menteri dan juga kepala badan, dan saat meninggalkan kediamannya di Kertanegara, Prabowo justru berpesan untuk tidak lupa menonton Indonesia versus Tiongkok di laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa aja Pak yang akan hadir ke Hambalang Pak besok? Yang penting kita berdoa Indonesia menang nanti malam. Ya. Oke, Indonesia. Mau nonton di mana Pak? Mau nonton di mana Pak? Prediksi skor Pak. Berapa kosong Pak? Pokoknya menang. Prediksinya Pak. Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah calon yang diproyeksikan akan mengisi jabatan wakil menteri dan kepala badan. Selain dari kalangan politisi dan profesional, sejumlah publik figur mulai dari Giring Ganesha, mantan jurnalis Istana Bagus Oka, hingga mantan atlet bulu tangkis Taufik Hidayat berpotensi masuk dalam kabinet Prabowo Subianto. Mas Giring, sahabat aku. Mas Giring. Presiden terpilih Prabowo Subianto Selasa siang kembali melanjutkan agenda pemanggilan atau audisi calon wakil menteri dan kepala lembaga. Ada lebih dari 40 tokoh yang hadir,
Mulai dari politikus, kalangan profesional hingga publik figur mengikuti audisi calon wamen dan kepala badan. Di antaranya Isyana Bagus Oka, mantan jurnalis yang juga politikus Partai PSI. Ia tadi ditugaskan oleh Pak Presiden terpilih untuk membantu beliau di pemerintahan selanjutnya. Kita nanti tugasnya seperti apa nanti Pak Presiden terpilih yang nanti akan menyampaikan langsung. Tapi lebih pada saatnya. Sesuai dengan bidang saya. Nanti coba dilihat ya. Selain itu ada juga mantan Ketua Umum PSI Giring Ganesa yang mengaku diminta untuk membantu Prabowo. Terima kasih buat Pak Prabowo juga yang sudah mengundang saya ke sini. Tadi duduk sebentar, diberikan arahan mengenai beberapa hal, dan yang jelas kita punya sebuah tanggung jawab besar untuk kedepannya membangun bangsa dan negara ini. Wah, oh nanti Pak Prabowo aja dong yang jawab. Enggak, ya nanti Pak Prabowo yang jawab. Pak Prabowo yang jawab ya, saya nggak bisa jawab. Ada pula mantan pebulu tangkis Indonesia yang juga kader Partai Gerindra, Taufik Hidayat. Tadi saya dipanggil sama Pak Prabowo, saya diminta untuk membantu di kabinetnya beliau, dan sesuai dengan bidangnya, ya saya sebagai Menteri Hukum ya. Saya sebagai atlet, di mananya nanti arahan dari beliau aja. Saya nggak tahu deh, nanti beliau yang paham di mana dan saya pasti akan ikut di mana. Ya untuk ditingkatkan lagi prestasi olahraga. Selain itu, musisi Yovie Widianto dan artis Raffi Ahmad juga terlihat datang ke kediaman Prabowo. Rencananya, Presiden terpilih Prabowo Subianto akan mengumumkan susunan kabinetnya usai pelantikan pada tanggal 20 Oktober. Novanaya Antaka, Evan Askam, Jakarta. Tidak hanya wakil menteri, sejumlah tokoh dan publik figur juga dipanggil Prabowo Subianto di kediamannya yang diprediksi sebagai posisi utusan khusus presiden. Nama yang datang diantaranya adalah Ketua Umum P3 Mardiono, publik figur yang juga influencer Raffi Ahmad, dan juga pendakwah Miftah Maulana alias Gus Miftah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni, kurang lebih itu. Mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Tapi terima kasih, mohon doanya. Sudah, terima kasih. Ini datang barengan diundang. Yang jelas bukan wakil menteri. Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya. Jadi walaupun kita berangkat masuk ke beliau bersama-sama, tetapi dengan tugas bidang masing-masing. Dan juga bukan dalam bentuk badan ya Pak ya. Tapi yang jelas ada amanah presiden yang kemudian saya diperintahkan untuk lebih fokus kepada masalah toleransi dan moderasi. Ya saya belum tahu bahasanya seperti itu. Sepanjang 10 tahun pemerintahan Joko Widodo, Indonesia tidak berhasil mengejar target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan. Mengapa demikian dan bagaimana proyeksi 5 tahun ke depan di bawah pemerintahan Prabowo Gibran? Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Berhasil memenangkan pemilu. Presiden Jokowi tercatat memberikan sejumlah janji untuk melakukan perbaikan di sektor ekonomi. Mulai dari menggenjot angka tingkat pertumbuhan Indonesia, menekan angka kemiskinan, mengurangi angka pengangguran, serta menekan penggunaan utang luar negeri. Namun jauh panggang dari api.
Sejumlah ekonom justru menilai 10 tahun pemerintahan Jokowi masih belum berhasil mengejar target yang ditetapkan. Di sektor ekonomi pada Pilpres 2014, Jokowi yang bersanding dengan Yusuf Kala menggaungkan janji kampanye untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai angka 7%. Bahkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN, pemerintahan Jokowi JK menargetkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8%. Namun nyatanya realisasi target sangat jauh dari harapan, karena di sepanjang periode pertama pemerintahan Jokowi, laju ekonomi Indonesia masih terjebak di kisaran 5%, meski trennya cenderung meningkat. Data Badan Pusat Statistik BPS mencatat pada 2015, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,79%, kemudian naik ke posisi 5,02% pada 2016, serta 5,07% pada 2017. Tren kenaikan berlanjut di 2018 dengan angka 5,17%, namun kembali turun ke angka 5,02% di tahun 2019. Pada periode kedua pemerintahannya, Jokowi yang bersanding dengan Ma'ruf Amin justru menghadapi cobaan lebih berat saat berupaya mengejar target pertumbuhan ekonomi. Kontraksi pertumbuhan perekonomian Indonesia kala itu terjadi karena badai pandemi COVID-19. BPS mencatat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami deflasi atau penurunan drastis sebesar 2,07%. Setahun kemudian, pada 2021, pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi berupaya bangkit dan berhasil mencatatkan kenaikan angka laju pertumbuhan hingga 3,69%. Pada 2022, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali pulih dan tumbuh 5,31% dan 5,05% di tahun 2023. Namun, hingga akhir pemerintahan Jokowi di tahun 2024, angka tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia terus berada di rentang angka 5% saja. Capaian pertumbuhan ekonomi yang konsisten di 5% menurut ekonom terlihat cukup baik di tengah kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian dan ancaman konflik geopolitik. Namun, stagnasi ini menyimpan sejumlah masalah. Jadi 10 tahun ini memang pemerintahan Jokowi amat disayangkan ya, banyak kebijakan yang masih belum efektif ya, bahkan tidak efektif gitu ya, terhadap dorongan perbaikan dan juga peningkatan kinerja ekonomi. Infrastruktur yang dibangun itu tidak matching dengan kebutuhan industri. Sudah mahal, utang lagi infrastrukturnya. Jadi kita juga gagal memanfaatkan dari perang dagang Amerika dengan China. Jumlah utang selama 10 tahun pemerintahan Jokowi dikutip dari data Kementerian Keuangan bertambah hampir 6.000 triliun rupiah atau melonjak 22,4%. Di awal pemerintahan Jokowi, posisi utang pemerintah tercatat sebesar 2.601,72 triliun rupiah atau setara dengan 26,5% dari produk domestik bruto PDB. Namun hingga September 2024, posisi utang pemerintah menembus 8.444,87 triliun rupiah atau setara dengan 39,13% dari PDB. Di tengah sorotan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stagnan di angka 5%, serta penambahan jumlah hutang pemerintah yang fantastis selama 2 periode pemerintahannya, Presiden Jokowi tercatat juga berhasil melakukan pencapaian di sejumlah bidang, mulai dari melakukan serangkaian pembangunan proyek infrastruktur, menjaga laju inflasi di kisaran 2 hingga 3%, serta tren penurunan angka kemiskinan hingga sebesar 9,03% di tahun 2024. Namun sejumlah ekonom menyoroti hasil pencapaian ini masih menyisakan pekerjaan rumah bagi pemerintahan baru yang akan segera mulai bekerja medio Oktober 2024 ini. Baik Rizal maupun Bima menyebut klaim pencapaian target pembangunan sektor ekonomi yang digaungkan pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi sesungguhnya tidak efektif. Kebijakan ekonomi yang dijalankan menurut keduanya masih banyak yang salah sasaran dan tak konsisten. Evaluasi
evaluasi atas pencapaian pemerintahan di era Jokowi selayaknya menjadi catatan penting bagi pemerintahan baru Indonesia yang akan segera disahkan pada Oktober 2024 mendatang. Sejatinya, pemerintahan di bawah komando Prabowo akan menjalankan sejumlah target sektor ekonomi yang dibahas dalam RUU APBN 2025, serta telah disahkan menjadi undang-undang seperti apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan era pemerintahan Jokowi, Sri Mulyani, usai menggelar rapat kerja dengan Banggar DPR pada 19 September 2024. Selain itu, juga melanjutkan sejumlah program prioritas yang terbukti mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Banyak fokus di dalam APBN yang selama ini telah kita sampaikan dan akan diteruskan, yaitu collecting more, spending better, prudent, serta inovative financing. Penerimaan negara dijaga pada 3.005,1 adalah keseimbangan antara meningkatkan kapasitas APBN membiayai program-program penting, namun juga menjaga kondisi dan iklim investasi. Belanja kementerian lembaga sebesar 1.160,1 triliun telah memasukkan program unggulan pemerintah baru. Dengan sejumlah evaluasi dari para ekonom atas capaian kinerja pemerintahan Jokowi selama 2 periode di sektor ekonomi, tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintahan baru yang dipimpin oleh Prabowo Gibran akan menghadapi sederet tantangan, apalagi di tengah ketidakpastian kondisi global dan meningkatnya tensi geopolitik saat ini. Pemerintahan yang baru menurut para ekonom harus bisa membawa Indonesia keluar dari jebakan middle income trap dengan menerapkan keputusan yang berani, salah satunya dengan menjalankan inward looking policy atau kebijakan yang lebih berfokus pada pembangunan industri dalam negeri. Sufiani Tanjung, Angga Cita Kusuma, Jakarta. Lalu dari nama yang sudah kita lihat dalam 2 hari terakhir terkait dengan audisi Menteri Prabowo Subianto, seberapa ideal postur Kabinet Prabowo ini akan bisa menjawab ataupun menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah Indonesia, terutama bidang ekonomi. Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami sejumlah orang narasumber. Saya akan sapa terlebih dahulu yang ada di studio. Pertama adalah politisi dan juga jubir PD Perjuangan, Aryo Seno Bagasskoro. Mas Seno, apa kabar? Selamat malam, terima kasih Pak, kabar baik Mas Bram. Alhamdulillah kabar baik. Dan juga berikutnya ada Direktur Eksekutif KOR Indonesia Muhammad Faisal. Pak Faisal, apa kabar? Apa kabar? Baik sekali Mas, makasih. Terima kasih sudah berkenan. Dan berikutnya yang masih di studio juga adalah Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin. Kang Ujang, selamat malam. Selamat malam, Bang Bram. Terima kasih sudah bergabung. Waalaikumsalam. Dan yang juga tersambung dari luar studio, yaitu anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Wihadi Wianto. Pak Wihadi, selamat malam. Selamat malam. Baik, terima kasih sudah berkenan bergabung. Dan saya juga akan sapa teman-teman dari BEM Universitas Mustopo yang sudah hadir di studio kami pada malam hari ini, dan nanti juga akan saya persilakan untuk bertanya satu pertanyaan kepada para narasumber. Langsung saja kalau begitu, saya ke Pak Wihadi terlebih dahulu. Pak Wihadi, dengan kemudian sejumlah pekerjaan rumah, capaian pergerakan atau kemudian capaian pertumbuhan ekonomi hanya 5-6% begitu, tapi wajah yang dimunculkan masih Pak Erlangga, kemudian masih Bu Sri Mulyani, masih Rosan Ruslani, begitu. Bagaimana kemudian gebrakan akan dijanjikan oleh pemerintahan Prabowo Gibran nanti, Pak Wihadi? Ya begini, dari awal Pak Prabowo sudah mengatakan bahwa pemerintahan ini adalah keberlanjutan apa yang sudah dicapai oleh Pak Jokowi. Dan tentunya dengan kita melihat saat ini bahwa capaian-capaian dilakukan oleh Pak Jokowi, tentunya kalau kita dalam situasi yang sekarang ini dengan kondisi global yang masih tidak baik-baik saja dan tantangan juga cukup berat, saya kira langkah yang diambil Pak Prabowo dalam hal ini untuk tetap mempertahankan menteri-menteri ekonomi yang ada saat ini, beberapa yang kita lihat pada kemarin, itu adalah merupakan satu langkah yang sebenarnya cukup hati-hati dari Pak Prabowo untuk ke depannya, bahwa dengan cara seperti itu bahwa tetap terjaga apa yang menjadi irama daripada kehati-hatian dalam menangani permasalahan ekonomi ini ke depannya. Jadi ini adalah merupakan sesuatu hal yang bukan gampang kita lihat, tapi ini justru memberikan kehati-hatian. Dan disinilah kehati-hatian ini bahwa kita tidak begitu mengganti semua, tetapi kita melihat bahwa kita mengefektifkan yang sudah ada ini, dan kita melihat bahwa memang situasi ini kan tidak secara domestik, tidak secara
domestik saja, tetapi kan secara internasional kita melihat tantangan yang lebih berat ke depan. Oke. Pak Wihadi, ini yang juga menarik. Di hari ini kami paling tidak melihat ada 3 calon wakil Menteri Keuangan, begitu. Ada Mas Tommy atau Mas Thomas, ada Suhasil, dan juga Pak Anggito Abimanyu yang akan memperkuat wakil menteri menjadi 3, dianggap 3-in-1 begitu, atau 3 musketeer begitu tadi disebutkan. Nah ini kemudian seberapa itu menjadi penambah keyakinan untuk masyarakat bahwa permasalahan juga akan selesai, termasuk kemudian angka kelas menengah yang juga semakin mengecil dibandingkan 2019 lalu begitu Pak Wihadi? Ya, ini adalah justru kalau kita melihat fokus daripada Kementerian Keuangan, kalau kita lihat dengan wamennya yang ada 3 wamen, tentunya tugas-tugas dari wamen itu kan jelas dan lebih fokus. Jadi mesti harus ada yang berbicara mengenai masalah penerimaan, kemudian juga mesti harus berbicara mengenai masalah postur APBN yang harus dilakukan, dan juga pertumbuhan ekonomi yang juga harus dipantau. Dan ini semuanya dilakukan dengan Menteri Sri Mulyani dengan 3 menterinya. Tentu ini adalah merupakan sesuatu hal yang kita lihat, kita fokus dan masih dalam kehati-hatian. Dan inilah yang kita lihat bahwa Pak Prabowo sangat memperhitungkan ke depannya bahwa dengan adanya 3 menteri ini tentunya diharapkan pekerjaan-pekerjaan dan fokus-fokus daripada pekerjaan untuk pertumbuhan ekonomi dan juga pendapatan dan pendapatan negara itu menjadi sesuatu lebih yang kita lihat bahwa masyarakat tentunya menginginkan adanya pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi tidak hanya kita bicara mengenai masalah pendapatan atau golongan menengah yang sudah mulai menurun dan segala macam, tapi kita kan mesti harus ada memberikan solusi ke sana. Dan kita melihat bahwa inilah salah satu fokus-fokus kerja yang diharapkan ke depannya itu bisa memberikan solusi itu. Oke, baik Pak Wihadi, saya tangkap pesan Anda. Saya ke Pak Fajar kalau begitu. Jadi dengan wajah-wajah lama, komposisi lama di kabinet yang baru, seberapa itu bisa menjadi gebrakan, dan paling tidak kalau Pak Prabowo mengatakan target 8% itu bisa tercapai di rentang 3%-an itu tadi Pak? Kalau dari kombinasi susunan terutama tim ekonomi ya, yang saya baca yang udah pasti adalah, menurut saya lebih pasti adalah stabilitas. Stabilitas ekonomi, tentunya politik juga. Jadi dengan strukturnya dan susunannya yang akomodatif, kompromistis, ya stabil. Jadi artinya kalau sebelumnya 5% ya 5%, gitu ya. Nah tapi pertanyaannya kan targetnya bukan 5%, jadi 8%. Jadi kalau kita ibaratkan, nah malam ini kita pertandingan bola lawan Cina, jadi dengan lawan yang sama, biasanya kita mungkin menangnya cuma 1-0 atau maksimal 2-0, sekarang targetnya 5-0. Nah jadi dengan tim yang sama kira-kira silakan dijawab sendiri. Jadi bisa nggak dengan 5-0? Nah jadi itu pertanyaan besar menurut saya. Nah, karena yang pertama dari sekian banyak permasalahan ekonomi, satu udah pasti targetnya lebih tinggi, itu pertanyaan sejuta umat bisa dicapai nggak? Nah, kalau bisa dicapai dengan tim yang lama, ya, dan juga dengan kombinasi yang baru nggak? Lalu dengan susunan tim kabinet yang lebih gemuk, bisa tercapai atau tidak? Gitu. Apalagi tadi yang ditanyakan juga masalah existing problems, yaitu masalah penurunan kelas menengah. Nah, dengan penurunan kelas menengah, jadi alih-alih sebetulnya ada target yang lebih tinggi, menyelesaikan permasalahan yang ada saja. Nah ini kan berarti ada effort yang lebih harus dilakukan. Ya. Jadi artinya kalau dengan tim yang sebagian tim yang lama berarti kan ada extra effort begitu ya. Nah extra effortnya ini apa gitu? Karena kalau satu hal misalnya ya, untuk menyelesaikan masalah saat sekarang saja penurunan kelas menengah, paling tidak yang harus dilakukan langkah pertama adalah mengakui bahwa sekarang ini kita ada permasalahan penurunan kelas menengah, bahwa setelah pandemi ada penurunan income, ya, ada penurunan dari sisi wage gain dan perubahan struktur tenaga kerja yang harus diselesaikan. Ya. Nah, tapi kalau pengakuan saja tidak, ya, itu pengakuan saja bahwa wah makroekonomi masih baik-baik saja, gitu, bagaimana bisa menyelesaikan? Gitu, karena yang diharapkan justru adalah pengakuan dan kita akan mencoba menyelesaikan permasalahan ini segera. Strateginya seperti apa? Kan seperti itu. Misalnya. Tapi kalau dengan komposisi Wamenku yang cukup banyak, ada nama Pak Anggito nanti di sana, Anda melihatnya bagaimana, Pak Faisal?
Yang sudah jelas adalah dengan tambahan personil, tambahan nomenklatur juga, ya beban APBN pasti lebih besar ya. Nah itu yang tidak pasti menurut saya. Ya, jadi dengan beban APBN yang lebih besar untuk membiayai penambahan jumlah nomenklatur, bagaimana pertanyaannya adalah efektivitas untuk bisa mencapai kinerja yang lebih baik. Karena kalau dari si efisiensi udah jelas lebih tidak efisien dibandingkan yang lama. Karena ada, sekarang oke lah kalau lebih tidak efisien, harusnya lebih efektif dong. Nah, kalau ini efisien sudah tidak, efektif juga tidak, terus apa? Gitu. Baik, itu kita tanyakan ke Pak Wiyadi kalau begitu. Jadi soal efektivitas begitu Pak, itu apa yang kemudian menjadi jaminan bahwa dengan postur yang lebih besar, kemudian ada beberapa pemecahan, misalkan seperti Kementerian Penerimaan Negara yang kemudian keluar dari Kemenq, itu seberapa kemudian ya paling tidak logika itu publik bisa menerima begitu Pak? Saya rela dikit ya. Tidak ada Kementerian Penerimaan Negara yang keluar dari Kementerian Keuangan. Itu tidak ada ya. Jadi kita katakan tadi bahwa Menteri Keuangan dengan 3 menteri. Kan? Nah, tapi mempunyai tugas masing-masing di dalam hal ini. Nah, kemudian kalau kita melihat apa yang disampaikan tadi mengenai efektivitas, mengenai masalah bagaimana ketakutan daripada efektivitas kinerja daripada kabinet ke depan, justru kalau kita lihat, dengan kehati-hatian, kita melihat apakah dengan mengganti tim itu tidak menimbulkan instabilitas. Itu kan sesuatu hal yang kita lihat bahwa ini suatu gambling yang bisa terjadi. Justru kita melihat dari sini bahwa karena dengan adanya kestabilan yang sudah ada, kita mengefektifkan kestabilan yang ada itu. Jadi kalau dikatakan bahwa harus mengganti timnya, belum tentu mengganti tim itu tidak menimbulkan justru menjadi instabil. Ini kan sesuatu hal yang justru mengambil suatu resiko dalam hal ini. Jadi artinya ada jaminan bahwa tim yang sudah ada lebih mengenal begitu ya, dan harapannya ya skillnya akan bisa menyertai. Saya kira sudah minimal sudah dengan kondisi yang sekarang sudah stabil dengan sekarang, dan perlu sekarang justru yang sudah stabil ini diefektivitaskan, dilakukan diefektifkan untuk pekerjaannya lagi. Nah, satu hal lagi kalau kita lihat tadi ketakutan mengenai masalah adanya pembengkakan APBN. Postur APBN itu sudah kita selesaikan di tahun 2024 ini untuk 2025. Dan di situ bahwa postur yang anggaran yang ada dan kementerian-kementerian pemecahan kementerian itu tetap kepada anggaran yang ada hanya diefektifkan. Justru di sini masyarakat akan melihat bahwa dulu ada kementerian yang terlalu gemuk sehingga tidak efektif, tidak bisa bekerja dengan maksimal. Justru dengan dilakukan pemecahan kementerian itu akan lebih efektif, dan kalau lebih efektif tentunya anggaran yang sudah ada yang disetujui itu kan bisa dibagi lebih efektif lagi. Jadi saya kira ketakutan-ketakutan yang diberikan itu kepada masyarakat itu jangan kita membuat satu fobi kepada masyarakat dengan adanya hal-hal seperti itu. Yang ada bahwa sudah jelas bahwa kita sudah memperhitungkan hal-hal itu, dan kita ingin lebih efektif dengan adanya pemecahan, dan juga kita melihat bahwa tidak memengaruhi daripada postur anggaran kita. Oke, itu menjadi jaminan begitu ya. Saya ke Mas Eno kalau begitu. Jadi Mas Eno, Anda melihat bagaimana dengan komposisi yang sekarang, dengan tim yang sudah ada, tidak perlu terobosan, ya stabilitas saja yang penting, itu menjadi optimisme bagi pemerintahan ke depan? Ya itu pilihan Mas buat saya. Artinya ada yang boleh memilih, ada mengambil banyak terobosan, bisa juga mengambil jalan untuk keberlanjutan. Kalau kita melihat dari narasi kampanye Pak Prabowo Gibran kemarin, itu kan memang lebih berpihak kepada keberlanjutan. Artinya berbagai persoalan kemarin, ya cara metode solusinya ya dilanjutkan dengan cara-cara kemarin. Maka bukan menjadi hal yang terlalu mengejutkan kalau ada komposisi nama-nama lama yang muncul. Malah sebetulnya dengan ditampilkannya para calon menteri hari ini dan kemarin, itu artinya memberikan ruang pada publik untuk melakukan uji publik dalam tanda kutip ya, sebelum dilakukan pelantikan resmi terhadap rekam jejak dari masing-masing menteri ini. Tentunya menjadi menarik untuk melihat bahwa beberapa catatan yang penting untuk disampaikan adalah persoalan dari kabinet pemerintahan Pak Jokowi kemarin. Saya rasa Pak Prabowo perlu belajar dari Pak Jokowi bahwa jangan sampai kabinet yang dibentuk besok menjadi kabinet coba-coba dalam tanda kutip. Artinya kita melihat ada tren itu kan, dalam 1 tahun sekali terjadi ada namanya reshuffle, 2 tahun kemudian pergantian lagi. Sehingga tentu kalau bicara efektivisasi kerja selama 5 tahun,
menjadi satu catatan, apakah mampu untuk menjadi betul-betul efisien, kerja seorang menteri pada saat itu diganti beberapa tahun sekali. Nah, dalam melihat komposisi nama-nama kandidat calon menteri hari ini dan kemarin, kita melihat kan ada beberapa cukup banyak ya, apalagi hari ini nama-nama baru misalnya yang belum pernah berada di dalam kursi pemerintahan sebelumnya. Kita melihat Mas Raffi Ahmad, kita melihat Gus Miftah, dan banyak nama-nama yang lain. Apakah kami meragukan bahwa beliau-beliau ini bisa bekerja sesuai kompetensinya? Mungkin juga kita masih belum tahu, ada waktu untuk menguji. Tetapi harus menjadi warning bahwa saya rasa keberlanjutan kabinet, keutuhan nama-nama ini untuk bisa diberi ruang terbaik bekerja selama 5 tahun penting. Maka dari itu nama-namanya nggak boleh sembarangan dan hari ini publik bisa ikut menilai. Dan artinya yang penting adalah tidak bongkar pasang beberapa Tidak bongkar pasang, tidak coba-coba, itu yang penting. Ya. Pelajaran dari pemerintahan sebelumnya. Oke, baik. Saya kembali lagi ke Pak Faisal kalau begitu. Kalau menurut Anda kemudian ya tidak perlu terobosan dulu, tapi menstabilkan yang ada. Tapi bagaimana dengan soal hutang? Ini kami mencatat kemudian BI mencatat utang luar negeri Indonesia per 1 Agustus adalah 425 miliar dolar Amerika. Bagaimana itu akan menjadi hambatan pula untuk program-program yang sudah dicanangkan Prabowo Gibran? Ya, justru itu. Jadi dengan kondisi tantangan ekonomi termasuk juga kondisi fiskalnya, berarti kan memang perlunya terobosan, nggak bisa stabilitas, nggak bisa aman aja. Ya, jadi aman itu penting. Tadi kan keywords yang disampaikan Bu Sri Mulyani juga adalah inovatif, prudent, tapi inovatif juga, gitu ya. Jadi prudent ya, itu karena itu yang menjadi sorotan pasar, investor ketika misalkan ada Pak Prabowo statementnya bahwa kita harus tumbuh sekian, kita harus defisitnya harus dilebarkan, gitu ya. Nah, tapi pada saat yang sama juga untuk capai 8% nggak bisa hanya hati-hati, gitu kan. Nah, jadi masalahnya kan targetnya 8% gitu loh. Nah, jadi kalau ngomongnya ya kita berlanjut targetnya 5% seperti yang lama. Nah, itu kan beda cerita. Nah, apalagi dengan masalah tadi utang ya. Karena untuk membiayai supaya permasalahan ekonomi yang ada, penurunan kelas menengah sampai kepada 8% kan ada intervensi APBN ya, ada intervensi fiskal. Nah, jadi harus ada effort yang keluar, terutama ya walaupun tidak semua intervensi itu dalam bentuk keluar uang, tapi juga ada bauran kebijakan yang lain. Nah, tapi paling tidak itu yang salah satu yang dibutuhkan. Nah, dengan tantangan yang lebih besar, kebutuhan untuk belanja yang lebih besar, bagaimana supaya kesehatan fiskal dari sisi defisitnya itu terjaga, karena tadi permasalahan utangnya kan sekarang sudah besar sekali, gitu ya. Jadi artinya begini, untuk mencapai target yang lebih besar, pada saat yang sama juga menekan dari sisi utangnya, dari sisi defisitnya. Nah, ini kan berarti kan dua pekerjaan yang tidak gampang ya, karena dua-duanya tapi harus bersamaan begitu. Nah, itu. Jadi itu utama. Jadi mana yang lebih prioritas? Artinya inovasi yang kemudian didahulukan atau kemudian menstabilkan dulu yang ada hari ini? Ya, sebetulnya memang kalau untuk mau mencapai target yang lebih tinggi juga tidak instan ya. Tidak instan, dan salah satunya adalah stabilitas. Nah, tapi yang kita tidak inginkan memang tidak stabil saja terus-menerus gitu. Dari awal, apalagi kalau cuma waktunya 5 tahun gitu ya. Nah, kalau waktunya 5 tahun kan memang perlu dari awal sudah apa yang beda gitu ya, dari sisi kebijakannya. Itu harus sudah kelihatan dari awal. Nah, tapi kalau hanya dari awal yang didorongkan hanya misalkan harus hati-hati dulu, kemudian harus stabil dulu. Nah, ini ada kemungkinan nanti satu dari sisi target yang lebih tingginya tidak tercapai, tapi utangnya juga ya, karena sekarang kan sudah kelihatan dari sisi kebutuhan untuk pembiayaan jumlah kementerian lembaga yang bertambah juga udah pasti nambah kan, gitu. Nah, sekarang kalau jumlah untuk kebutuhan administrasi birokrasinya bertambah, bagaimana alokasi untuk pembangunannya sendiri, untuk capai targetnya sendiri. Nah, itu jadi artinya beban APBN-nya jadi nambah. Strateginya itu yang harus dipentingkan begitu ya. Betul. Singkat saja saya ke Kang Ujang kalau gitu untuk tema ini. Jadi artinya bagaimana kemudian ekonomi capaiannya sesuai dengan apa yang diharapkan itu juga bisa berpengaruh nantinya pada kepuasan pemerintah begitu. Persona citra itu kan juga dibangun oleh pencapaian-pencapaian begitu, Kang. Itu seberapa besar nanti pengaruhnya? Ya, saya melihat ada kinerja yang dibangun oleh Prabowo Gibran. Jadi ukuran dari kepuasan publik adalah kinerja yang dilakukan oleh Prabowo Gibran ke depan. Terutama tadi formasi kabinet yang disusun hari ini. Kalau misalkan nanti dalam konteks stabilitas politik akan diukur
kesehatan bagaimana, pendidikan bagaimana, termasuk dalam konteks bidang ekonomi. Ya memang yang akan kelihatan itu ekonomi. Ya saya melihat ada 3 hal yang paling penting ya dalam konteks Prabowo Gibran. Pertama ekonomi, ini soal perut, soal pekerjaan. Jadi ini yang tantangan terbesar Prabowo Gibran adalah soal itu. Karena rakyat kita kan mohon maaf masih banyak yang miskin. Nah, oleh karena itu tantangannya di situ. Yang kedua soal pendidikan, sama rata-rata pendidikan masyarakat kita masih belum lulus SMP. Ini tantangan juga. Yang ketiga itu kesehatan sebenarnya. Kesehatan itu bagaimana misalkan kita masih banyak stunting gitu. Makanya Pak Prabowo punya program makan bergizi. Ini oleh karena itu saya katakan kalau nanti kinerjanya buruk, misalkan di ekonomi targetnya tidak tercapai, ini akan mendapatkan kritikan-kritikan yang keras juga dari publik pasti gitu. Karena standar ukuran daripada penilaian publik adalah kinerja dilakukan oleh para menteri termasuk oleh Pak Presiden begitu. Oke, jadi akan saling berkaitan begitu ya? Ya, pasti begitu Bang Bram. Oke. Saya akan lebih dalam nanti menanyakan bagaimana terkait dengan dampak politik dan juga bagaimana komposisi ini secara demokrasi dan juga politik. Tapi usai jeda berikut ini, pemirsa tetaplah bersama kami di program spesial Audisi Menteri Prabowo Gibran. Bersama pemimpin yang lahir dari rakyat, kita siap menjadi Indonesia sebenarnya. Jokowi JK adalah kita. Diteruskan tadi Pancasila tadi. Yang pertama, saya ingin menegaskan kembali komitmen saya pada kehidupan demokrasi di Indonesia, bahwa kebebasan pers, kebebasan menyampaikan pendapat adalah pilar demokrasi yang harus terus kita jaga dan kita pertahankan. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian ada yang meragukan komitmen saya mengenai ini. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Jokowi adalah kita. Kalimat ini pernah menggema, mencerminkan harapan besar tentang seorang pemimpin yang dekat dengan rakyatnya, sehingga diharapkan akan mengerti betul tentang esensi demokrasi bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Namun setelah 9 tahun berlalu, pertanyaan besar kini menghantui kita semua. Apakah kita masih merasa diwakili? Apakah suara kita masih didengar? Dan apakah Jokowi adalah kita? Jokowi bukan kita. Jokowi berubah, kita tidak. Saya mungkin mulai berhenti untuk bicara keteladanan. Karena itu ilusi. Karena saya kemudian berpikir bahwa berbicara atau meminta keteladanan dari orang yang berkuasa, itu kayaknya agak mustahil. Bagi seorang Jaleswari Pramodawardhani, mantan anggota tim 11 yang pernah berperan strategis dalam perjalanan politik Joko Widodo ke kursi presiden, kini menganggap idiom Jokowi adalah kita sebagai mitos belaka. Dhani mengambil sikap otokritik untuk tak lagi memberi kepercayaan penuh pada sosok figur, melainkan kepada nilai sebagai kompas sejati untuk menjaga kualitas demokrasi, salah satunya dengan menciptakan mekanisme pengawasan yang kuat. Presiden Jokowi dinilai tak menanamkan budaya politik yang baik kepada masyarakat. Kita yang selalu memitoskan Presiden Jokowi sebagai orang baik, presiden rakyat, orang yang polos dan lain-lain itu, mungkin kedepannya dari pengalaman ini saya mungkin ingin mengatakan bahwa kita memang tidak boleh mempercayai manusia, kita tidak boleh mempercayai tokoh, kita tidak boleh mempercayai figur, tetapi tetap genggamlah nilai, karena nilai tidak berubah. Manusia bisa berubah, nilai tidak. Nah, bagaimana caranya? Ya ciptakan mekanisme pengawasan yang kuat. Kelompok masyarakat juga memberikan catatan tajam soal kebebasan sipil di era Presiden Jokowi. Anita Wahid, putri ketiga Gus Dur yang menjadi salah satu hakim pada People's Tribunal, mengungkap program Nawacita khas Jokowi telah berubah menjadi Nawadosa
ketika Jokowi dianggap telah merusak esensi kebebasan sipil dengan memanipulasi keinginan rakyat agar selalu sejalan dengan keinginannya. Sangat terlihat bagaimana Gus Dur pondasi demokrasi dan perlindungan hak asasi manusianya sangat kuat. Tetapi Pak Jokowi sangat terlihat tidak memahami esensi fundamental dari demokrasi. Sepertinya yang beliau pikirkan mengenai demokrasi itu adalah hanya saya harus menjalankan segala sesuatu secara hukum, tapi kalau saya tidak ingin melakukan sesuatu dan tidak ada hukumnya yang harus mengikuti. Hukumnya yang harus diubah atau dibuat sehingga mengikuti keinginan saya. Demokrasi itu adalah sesuai kehendak rakyat, maka kemudian masyarakat dimanipulasi untuk berpikir bahwa kebijakan yang beliau ingin keluarkan itu adalah kebijakan yang baik. Kalau slogannya adalah Jokowi adalah kita, mungkin sekarang masih berlaku sebenarnya. Tapi kitanya itu siapa? Mungkin itu yang berubah, mungkin kita itu sudah bukan lagi seluruh masyarakat Indonesia. Tapi kitanya adalah kelompok-kelompok tertentu, terutama keluarganya sepertinya gitu ya, yang memang diuntungkan dengan berbagai macam kebijakannya. Pihak istana mengakui bahwa merosotnya indeks demokrasi Indonesia bagai sebuah paradoks di saat Jokowi adalah satu-satunya presiden yang mampu menjaga tingkat kepuasan publik mencapai 80% di akhir kepemimpinannya. Gaya berpolitik Jokowi dalam merangkul lawan politik dan para pengkritik dianggap sebagai sebuah realitas yang harus diutamakan demi menjaga program kerja Jokowi, khususnya dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Untuk membandingkan hasil survei itu dengan demokrasi ya, dengan hasil kepuasan masyarakat yang malah lebih tinggi ya di ujung pemerintahan dia. Nah, kalau bisa kita lihat apple to apple, ini kan paradoks. Demokrasi dianggap menurun, tapi kepuasan publik ini sangat naik, 80% loh. Dia katakan selalu berkali-kali, saya tidak bisa kerja sendiri untuk membangun republik ini, dia tidak bisa bekerja sendiri untuk mensejahterakan rakyat ini. Makanya dia ngajak semuanya. Jadi dia adalah kita, artinya kita kan semua bersama-sama. Nah itulah yang kita harapkan supaya masyarakat itu bisa melihat dari aspek yang lebih luas. Paradoks ini terjadi karena Jokowi disebut tak pernah mengedepankan prinsip demokrasi substantif dalam 10 tahun pemerintahannya. Peneliti politik CSIS, Dominic Niki Farizal menilai inkonsistensi Jokowi dalam berkata dan berlaku adalah sebuah gaya berpolitik yang berbahaya bagi kultur demokrasi. Hilangnya kebebasan sipil, tak ada ruang oposisi dalam pemerintahan hingga minimnya fungsi pengawasan dari media seakan menjadi sebuah playbook demokrasi formal ala Jokowi yang tak boleh diikuti oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kita juga mengetahui bagaimana Pak Jokowi seringkali tidak konsisten apa yang diucapkan, apa yang dilakukan. Ini berbahaya bagi kultur berpolitik ya. Dalam berpolitik yang secara sehat, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu harus selaras. Yang jelas Pak Prabowo jangan mengikuti playbooknya Pak Jokowi. Itu pesan saya untuk Pak Prabowo. Pak Prabowo harus betul-betul memberikan contoh bahwa ia adalah seorang pemimpin yang akan merestorasi demokrasi Indonesia menjadi lebih baik lagi, bukan malah menenggelamkan demokrasi Indonesia. Kita tidak boleh lupa bahwa demokrasi adalah sarana untuk mencapai tujuan kita sebagai bangsa yang merdeka. Para politisi yang beradab dan juga warga negara yang turut berkeadaban. Bagaimana caranya? Berikan ruang bagi oposisi, dan yang kedua, tumbuhkan iklim kebebasan sipil untuk merestorasi demokrasi kita. Ausirion Dholu, Devi Fitriani, Jakarta. Oke, saya akan langsung menanyakan kepada Mas Seno. Jadi artinya kalau tadi Ausrio mengatakan ya jaga oposisi begitu, kira-kira PDIP menjadi satu-satunya akan menjadi oposisi, atau dengan adanya Mas Pram pada hari ini di Rumah Kertanegara itu sudah bisa mewakilkan bahwa ya akan bergabung juga, Mas Seno? Ya, kalau Mas Pram kan memang komunikator yang sangat ulung. Artinya dalam menyampaikan transfer ilmu, transfer informasi terkait berbagai pemikiran dari para tokoh, itu beliau mampu menjadi jembatan yang baik selama ini. Maka dalam konteks transisi pemerintahan baru, kita harus menyadari betul bahwa Mas Pram juga
terlepas dari beliau adalah politisi senior PDI Perjuangan, 10 tahun terakhir juga menjalankan peran penting sebagai sekretaris kabinet. Artinya kalau bicara konteksnya transisi pemerintahan, maka untuk menata pemerintahan baru yang smooth dan sesuai dengan slogan berkelanjutan, maka figur Mas Pram menjadi penting. Nah, jadi perannya Mas Pram itu memang adalah komunikator atau memang calon menteri? Kalau rekan kami Diana tadi mengatakan ya lewat pintu samping bukan pintu depan. Mas Pram sejauh ini peran dan statusnya adalah calon gubernur Provinsi Jakarta. Yang artinya tidak mungkin jadi calon menteri? Sehingga beliau pasti akan betul-betul memahami bagaimana kepercayaan rakyat yang sudah digalang selama ini. Maka dari itu saya percaya dan saya memilih dan memutuskan sebenarnya untuk memperkuat keyakinan bahwa apa yang disampaikan Bu Mega selama masa kampanye kemarin, pasca kampanye tentang bagaimana menjaga nilai demokrasi yang baik, menjalankan peran yang baik sebagai partai pemenang pemilu legislatif dan memberikan dukungan sesuai porsinya, yaitu sebagai pemenang pemilu legislatif di DPR, itu menjadi satu keyakinan yang saya pegang. Itu memperkuat keyakinan Anda pribadi, para kader yang sedang menonton, atau sebenarnya masyarakat bahwa Anda yakinkan bahwa ya Mas Pram akan tetap dengan tugasnya, PDP akan dengan tetap hari ini di luar, akan tetap di legislatif sebagai pemenang pemilu? Sejauh ini belum berubah. Dan dalam konteks itu saya rasa baik Bu Mega maupun Pak Prabowo sebenarnya saling menghormati posisi satu sama lain. Yang satu adalah Ketua Umum Partai Pemenang Pileg, yang satu Ketua Umum Partai Pemenang Pilpres. Dan posisi dalam konteks kewenangan menentukan nama-nama siapa yang mengisi kabinet adalah sepenuhnya hak prerogatif presiden. Oleh karena itu kami menghargai sepenuhnya. Kami tidak dalam posisi untuk mengatakan dan memberanikan diri untuk kemudian menyiapkan nama-nama, menyodorkan seperti yang beredar. Tetapi dalam konteks ini semua kewenangan dan hak prerogatif ada di tangan presiden. Berarti datang tadi bukan menyodorkan, hanya menyampaikan salam. Ya, kita berkomunikasi tentu secara baik dengan antara Bu Mega dan Pak Prabowo selama ini. Secara personal juga terjadi dengan baik. Secara kelembagaan PDI Perjuangan dengan Gerindra juga kerjasama politik di pilkada misalnya terjadi di banyak daerah. Dalam konteks penyusunan alat kelengkapan dewan juga komunikasi terjadi dengan baik. Maka saya rasa secara kelembagaan maupun secara personal hubungan itu kami jaga. Dalam konteks transisi pemerintah menjadi penting komunikasi itu terus kita lakukan. Saya ke Pak Wihadi kalau begitu. Saya konfirmasi juga dari versi Gerindra seperti apa kemudian? Memang hanya komunikator saja Mas Pram datang atau memang sudah disiapkan untuk teman-teman PDI jika merapat begitu Pak Wihadi? Saya kira apa yang sudah kita lihat tadi, Mas Pram memberikan suatu pesan. Saya kira itu adalah merupakan suatu pesan dari PDI Perjuangan dan kita lihat, kita tunggu saja. Ini semuanya kan hak prerogatif daripada Presiden dan kita masih menunggu apa yang akan nanti terjadi. Dan kita juga proses yang dilakukan oleh Pak Prabowo tadi juga sudah selesai dan kita lanjutkan proses-proses berikutnya. Dan semuanya kita kembalikan bahwa ini adalah hak prerogatif dari Presiden. Jadi apapun yang tadi dilakukan dan tetap bahwa itu adalah merupakan bentuk komunikasi yang terjadi antara Gerindra dan PDIP yang sebenarnya cukup baik dalam semua hal yang kita lihat bahwa di sini adalah kita semuanya mempunyai pemikiran bahwa kita ini adalah untuk membangun bangsa dan kita juga bagaimana menggerakkan rakyat. Jadi saya kira ini bukan sesuatu hal yang mesti harus kita lihat bahwa apakah ini jadi atau tidak jadi, tetapi kita semuanya kita serahkan kepada Presiden terpilih dan kita serahkan kepada Pak Prabowo. Atau jangan-jangan besok di Hambalang ketika pemantapan calon menteri, ketika ada kader PDP itu baru bisa menjadi instrumen yang publik artikan bahwa PDIP akan bergabung, tidak begitu Pak Wihadi? Ya, itu adalah sesuatu hal yang kita lihat nanti besok. Dan besok itu kan kita akan melihat bahwa Pak Prabowo akan memberikan pembekalan yang mulai pagi. Dan tentunya pada saat nanti setelah pembekalan itu masih ada beberapa hal yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo pada calon-calon menterinya. Dan pada saat nanti tanggal 20 akan diumumkan setelah pelantikan Pak Prabowo, tentunya disitulah kita akan melihat bahwa siapa saja yang akan bergabung dalam kabinet Pak Prabowo. Oke, masih menjadi kejutan begitu ya. Oke, saya ke Kang Ujang kalau begitu. Saya minta analisa Anda. Jadi mana yang lebih mungkin ketika calon gubernur ini datang memang sebagai calon menteri atau kemudian komunikator seperti kata Mas Seno tadi? Ya, kalau bicara rasionalitas maka sebagai penghubung, sebagai komunikator tadi antara katakanlah Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Saya meyakini itu. Kalau menteri
tentu tidak ya. Posisi tadi sebagai calon gubernur itu menjadi patokan bahwa sejatinya ya dalam posisi itu tidak mungkin mengundurkan diri kan lalu jadi menteri. Jadi saya melihat bahwa ini adalah penghubung antara PDIP dengan Pak Prabowo. Nah, kalau kita bicara demokrasi ya tentu kalau masyarakat publik ya akademisi menginginkan ya PDIP oposisi. Tapi pilihannya terserah kan apakah memang menjadi oposisi atau pemerintah. Tapi kemungkinannya di mana, Kang? Kalau dengan segala yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Yang pasti kan begini, Pak Prabowo selalu mengajak ya seluruh partai politik untuk bergabung itu. Sekali lagi terus mengajak sampai detik ini mengajak. Cuma saya melihat ada faktor petik ya Pak Jokowi yang kelihatannya juga PDIP itu jangan masuk dulu lah, kira-kira tolong dipertimbangkan gitu untuk masuk. Saya sih meyakini itu, makanya belum bisa masuk sampai hari ini. Ya dalam konteks itu kan ada komunikasi 3 arah nih antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi di saat yang sama dengan Ibu Megawati sehingga deal-deal politik ini belum tuntas nih. Tapi kita tidak tahu ya perjalanan politik hingga tanggal 20 karena setahu saya waktunya masih cukup karena pelantikan menteri yang dulu itu zaman Pak Jokowi kalau saya nggak salah itu tanggal 23 Oktober. Jadi sebenarnya kalau Pak Prabowo melakukan di tanggal 20 ya silahkan. Tanggal 23 pun masih mungkin begitu, masih panjang. Apakah nanti positioning PDIP gabung atau tidak ya tergantung kepada Ibu Megawati. Tapi sekali lagi Pak Prabowo selalu mengajak semua komponen bangsa termasuk dari partai-partai politik itu. Atau sangat ditentukan sebetulnya rencana pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega sebelum atau sesudah pelantikan begitu, Kang? Nah itu justru lebih menarik ya karena memastikan kalau mungkin di sebelum pelantikan ya kelihatannya bisa jadi pilihan untuk join gabung untuk meyakinkan Ibu Megawati juga bisa lebih langsung ya emosionalitas antara kedua tokoh Ibu Mega dengan Pak Prabowo bisa akan terjadi kalau bertemu. Berbeda tadi kalau lewat penghubung dan lain sebagainya. Saya sih kepentingan kami adalah rakyat Indonesia bahwa kita butuh pemerintahan yang kuat, tapi di saat yang sama juga butuh katakanlah pengontrol yang kuat. Terkadang begini, kekuasaan itu diawasi aja kadang-kadang salah jalan, apalagi tidak diawasi. Nah dalam konteks itu, tetapi memang begini rasionalitas dan mohon maaf sekali lagi pragmatisme partai itu begini. Kita lihat misalkan kenapa malas menjadi oposisi. Catatan saya Demokrat saja menjadi oposisi, menjadi partai yang di parlemen paling buncit. Justru PDIP gitu, partai Golkar dan Gerindra yang ada di kekuasaan justru menjadi pemenang. 1, 2, 3. Nah ini yang membuat orang malas ngapain di oposisi katanya. Pemilu pun tidak menang, rakyat pun tidak mendukung. Ini juga menjadi persoalan sehingga partai-partai juga ogah menjadi oposisi. Jadi maksud Anda ketika oposisi pola yang sama bisa terjadi pada teman-teman PDIP? Jadi itulah nah oleh karena itu muncullah pesan kepada publik misalkan dari elit politik posisi menjadi oposisi maupun koalisi sama mulianya. Akhirnya muncul begitu. Tapi sekali lagi apapun itu yang penting kita jaga bangsa ini. Pilihan PDIP apakah ada di luar di dalam ya itu adalah pilihan politik yang harus kita hargai nanti. Kang, kalau begitu saya ingin masuk di kacamata demokrasi begitu. Ketika memang ini menjadi perhatian banyak pihak 2 tahun terakhir lah sejak 2023 hingga saat ini begitu. Bagaimana dengan ya skema-skema yang kemudian kita bicarakan belakangan. Kemudian pun ketika bergabung adalah pilihan, pun tidak bergabung adalah pilihan pula begitu. Tapi sebetulnya seberapa itu menjamin ketika ya semuanya sudah bisa ya sama-sama tahu begitu? Ya saya mengatakan begini, demokrasi itu tetap akan sehat ketika ada check and balances. Jangan sampai begini loh, parlemen sebagai kekuatan basis katakan representasi publik atau rakyat itu diisi oleh pemerintah semua. Ini juga harus ada yang mengawasi. Ya jangan sampai juga yang mengawasi adalah rakyat publik. Oleh karena itu efektivitas sebenarnya oposisi itu ya sebenarnya dilakukan oleh partai-partai yang berani bagi saya. Nah persoalannya apakah nanti pilihan PDIP, apakah nanti Nasdem, ya sekarang Nasdem juga kan masuk ke pemerintah tapi tidak mau di kabinet. Ini juga ambiguitas gitu. Oleh karena itu harus kita lihat nanti perjalanannya. Tapi menarik. Tapi mungkin nggak tinggal PDIP juga mengambil langkah itu. Kalau Nasdem kan mengatakan ia akan mendukung melalui 69 perwakilannya di DPR begitu. Saya tidak mau mengandai-andai ya, karena saya posisinya adalah menganalisa ya terkait dengan fenomena dan fakta yang ada. Dalam konteks itu saya meyakini apapun pilihan PDIP nanti adalah pilihan yang menarik bagi hemat saya. Tapi saya percaya dengan Ibu Megawati, ketika misalkan arah bandul kekuasaan itu sedang tidak baik-baik saja, misalkan dulu ya ketika Pak Jokowi menginginkan
penambahan masa jabatan, pemilu ingin diundur, ingin 3 periode, hanya PDIP yang menolak. Saya rasa ini penting. Ya, oleh karena itu kita uji nih PDIP dalam konteks kita tanyakan ke Mas Seno kalau begitu. Oke, keteguhan itu akan masih bisa kita lihat atau kemudian ketakutan oposisi yang seperti Kang Ujang katakan itu menjadi ketakutan pula. Ya, saya rasa Bu Mega itu politisi yang melakukan kontemplasi panjang sebelum mengambil satu keputusan. Oleh karena itu dalam konteks pertemuan saja, yang itu konteksnya silaturahmi, mencari timing yang tepat saja publik menunggu-nunggu setidaknya 1 bulan terakhir. Artinya apalagi untuk keputusan yang lebih strategis dalam konteks apakah kita akan masuk di dalam atau di luar pemerintah, saya rasa kontemplasinya pasti panjang. Dan dalam konteks itu PDI Perjuangan saya rasa sudah membuktikan teruji melalui berbagai peristiwa sejarah. DNA politik kami itu, kami pernah berada di dalam maupun di luar. Ikut memperjuangkan pemerintah pernah, ikut melawan pemerintah di era Orde Baru pernah, di dalam dan puasa di luar juga pernah. Dalam konteks itu semua kita jalani dengan satu panduan. Apa panduannya? Panduannya adalah objektivitas akal sehat. Dalam konteks pada saat kami di luar pemerintahan Pak SBY misalnya, kalau ada program-program yang sekiranya kita anggap ini pro rakyat, memang bermanfaat, pasti kita dukung. Bukan oposisi yang dalam konteks itu asal sikat program pemerintah. Pada saat di dalam pemerintah sekalipun, kita juga di dalam pemerintahan Pak Jokowi kemarin, pada saat ada kebijakan yang kami anggap menyimpang dari akal sehat, misalnya kita melakukan kebijakan impor beras, negara agraris impor beras, kami melakukan kritik secara kepartean. Jadi artinya dalam tidak konteks buta itu mendukung begitu tidak ya? buta mendukung, dan itu saya kira bukan hanya peran PDI Perjuangan. Semua partai-partai politik dalam konteks ke sistem presidensial, di parlemen lah sebenarnya wacana kritik itu harus dikemukakan, bukan hanya PR kami di dalam atau di luar. Saya rasa itu nanti kita akan mengambil keputusan yang akurat. Oke, saya akan tanyakan ke Pak Wihadi. Kalau Mas Seno mengatakan ya tidak buta mendukung, kalau memang ada yang bagus akan tetap didukung, tapi kalau jelek itu akan dikritik Pak Wihadi. Jadi artinya sebetulnya tidak perlu masuk dalam pemerintahan dong ya, PDIP untuk bisa memperkuat seperti apa yang kata Pak Prabowo begitu, Pak Wihadi? Ya, begini, konteksnya adalah dalam pemerintahan ini kan kita bersama-sama membangun, Mas. Jadi kalau kita bicara mengenai masalah konteks pemerintahan eksekutif, berarti kan memang pembangunan itu ada di tangan eksekutif. Tentunya kita membangun bersama-sama. Nah, dalam membangun bersama-sama itu, tentunya kita juga sudah melihat bahwa yang namanya sistem kita adalah sistem presidensial yang dimanakan parlemen tetap sebagai trias politika, tetap sebagai yang mengawasi daripada jalannya pemerintahan itu, jalannya pembangunan itu. Nah, tentunya di sini semuanya tergantung kepada masing-masing partai. Apakah partai itu akan ikut dalam pemerintahan, dalam membangun, atau tetap sebagai pengawas. Nah, inilah sesuatu hal yang memang menjadi suatu pilihan buat partai-partai semuanya. Tetapi kan dalam konteks ini, Pak Prabowo kan selalu mengajak kepada semua elemen bangsa, semuanya untuk ayo kita membangun. Selesai setelah kita berkonsentrasi, kita membangun, dan dalam pembangunan itu kita bersama-sama dalam pemerintahan. Nah, kemudian bagaimana dengan check and balances? Bersama-sama itu harus ada di pemerintahan dan eksekutif begitu ya, Pak Wihadi? Nah, ini kan suatu ajakan kepada kita untuk sama-sama membangun. Ini kan suatu pembangunan yang kita lakukan bersama-sama, kita ikut bersama bahwa negara ini kan milik kita bersama, dan kita lakukan bahwa kita pemerintahan, kita bersama-sama kita melakukan pembangunan. Ini kita ikut berkontribusi dalam pembangunan. Tetapi mengenai masalah bagaimana check and balances, itu kita serahkan kepada mekanisme yang ada, yaitu dengan DPR. Nah, DPR inilah yang nanti akan memilah mana memang program yang baik dalam pemerintahan itu, dan tentunya yang disampaikan oleh Mas Seno tadi, bahwa pada saat pemerintahan Jokowi pun, pada saat itu PDI Perjuangan melihat bahwa ini tidak sesuai, bahkan itu pun dikatakan bahwa walaupun itu menterinya PDI Perjuangan sendiri pun, mereka akan melakukan di check and balancing di DPR. Nah, ini adalah sesuatu hal yang sudah dilakukan, dan ini sesuatu hal yang semuanya tergantung kepada masing-masing partai, tapi semuanya kita ajak dalam pembangunan ini, dan semuanya sepertinya kata-kata itu adalah merupakan sesuatu hal yang memang kita harapkan untuk tapi kuncinya adalah dikembalikan ke masing-masing partai, seperti yang Anda katakan begitu ya. Baik, boleh minta tepuk tangan dulu teman-teman mahasiswa, luar biasa. Dan nanti usai jeda berikut ini, saya masih akan mengajak Anda dan mengajak mahasiswa tentunya yang ada di sini untuk bisa bertanya kepada para narasumber yang ada di sini terkait dengan calon-calon menteri yang ada. Seberapa ideal kemudian untuk menjadi wajah baru dari pemerintahan Prabowo Gibran kelak. Tetaplah bersama kami di spesial program Audisi Menteri Prabowo Gibran.
Terima kasih Anda masih bersama kami di program spesial audisi Menteri Prabowo Gibran, dan saya akan persilakan kepada teman-teman dari BEM Universitas Mustopo untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Selamat malam semuanya. Saya terima kasih juga untuk kesempatannya. Saya Lois Megat Kesha Lawrence, anggota bidang 1 Universitas Profesor Mustopo, anggota BEM. Saya ingin bertanya, bagaimana pemerintahan Prabowo Gibran ini untuk memilih para calon menterinya ini untuk integritas yang kuat dan memastikan bagaimana calonnya ini mempunyai reputasi yang baik dan bersih, dan bagaimana juga calon presiden ini tuh akan memastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik. Oke, baik, kami tangkap pertanyaan. Terima kasih, tepuk tangan dulu teman-teman. Saya akan langsung tanyakan ke Pak Wihadi. Jadi artinya walaupun kemudian ini calon-calon menterinya wajahnya kita kenal, komposisinya dari pemerintahan Pak Jokowi, dari para pendukung Prabowo Gibran, bagaimana menjaga integritasnya begitu Pak Wihadi? Ya, tentunya Pak Prabowo sudah melihat rekam jejak daripada para menteri ini, apalagi kalau kita melihat menteri-menteri yang merupakan kabinet daripada Pak Jokowi saat ini, yang sekarang ikut tetap membantu Pak Prabowo. Pada saat Pak Prabowo menjadi menteri kan sudah menjadi teman sejawat, dan tentunya track record dan juga bagaimana kinerja dan kemudian juga bagaimana integritas daripada masing-masing menteri ini, Pak Prabowo tentunya sudah lebih mengenal, karena selama 5 tahun ini adalah merupakan teman sejawat sesama menteri, dan ini adalah merupakan bentuk yang dilakukan oleh Pak Prabowo dalam pengamatan-pengamatan ini, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa yang baik, yang juga mempunyai integritas yang baik dan juga mempunyai kinerja yang baik dan bisa juga memberikan satu kontribusi untuk pembangunan, tentunya itu akan yang dipilih oleh Pak Prabowo. Dan itu dibuktikan dengan adanya menteri-menteri daripada Pak Jokowi yang masih tetap dipertahankan oleh Pak Prabowo. Dan ini adalah merupakan sesuatu hal yang baru kali pertama bahwa presiden berganti, tetapi menteri-menteri yang ada yang dahulu tetap dijalankan, tetap dipilih kembali, dan tetap menjalankan program-program yang akan lebih diefektifkan ke depannya. Ini adalah merupakan satu bentuk di mana bahwa kita berpikir adalah untuk kemajuan bangsa. Oke, baik-baik. Ini tidak hanya kepada Pak Wihadi, saya akan tanyakan juga kepada Mas Eno, perwakilan dari PDIP. Jadi artinya saya mencatat paling tidak ada 16 Menteri Pak Jokowi yang juga turut hadir sebagai calon menteri. Dari PDIP optimismenya akan seperti apa? Atau jangan-jangan ya PR yang ada kemarin itu juga tidak terlalu terselesaikan dengan komposisi yang sama? Ya, artinya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, itu pilihan ya. Dan pilihannya kan narasi sejak kampanye kita sudah tahu bahwa pilihannya adalah keberlanjutan. Maka dari itu tentu saja kalau bicara metode, kita tentu sulit untuk membayangkan apa yang akan baru. Dalam konteks nama-nama yang masuk juga sama. Tapi tentu dalam harapan kami, saya rasa seperti kalau tadi di dalam problem ekonomi kita sudah menemukan diagnosisnya, bahwa persoalannya misalnya terkait dengan problem hutang, terkait problem penurunan kelas menengah dan seterusnya. Dalam konteks demokrasi kan kita juga mengalami persoalan yang tidak sedikit. Dalam konteks ini kalangan perguruan tinggi, civil society memberikan suatu peringatan darurat setidaknya 1 tahun terakhir ini tentang backsliding demokrasi, fenomenanya terjadi. Nah, harapannya tentu Pak Prabowo ini hanya bisa diperbaiki dengan satu political will. Bagaimana keseluruhan kabinet yang disusun nantinya, formasinya kita sudah mulai membaca nama-namanya, ini mampu memberikan harapan baru. Itu yang kita harapkan, sehingga Pak Prabowo bisa belajar dari kesalahan runtuhnya mitos Pak Jokowi kemarin. Ini di masa akhir pemerintahannya harusnya legacy tentang value demokrasi dipertahankan. Nah, Pak Prabowo saya rasa bisa melakukan reparasi itu dengan memastikan nama-nama kabinet yang bekerja juga berada dalam satu visi yang sama terkait dengan situasi tersebut. Oke, satu visi yang sama, visi presiden begitu. Iya, visi presiden. Baik-baik. Kang Ujang, terakhir dari Anda, terutama menjawab pertanyaan itu, bagaimana menjaga integritasnya begitu, Kang? Ya, kalau saya ada 5 kriteria paling tidak menjadi pertimbangan bagi Pak Prabowo ya, walaupun memang figur-figurnya sudah dipanggil. Pertama, Pak Prabowo selalu mengatakan menterinya tidak boleh korupsi, tidak boleh main APBN, APBD. Nah, ini soal integritas. Nah, integritas ini menjadi modal utama membangun pemerintahan yang bersih. Oleh karena itu ya saya sepakat ini yang menjadi modal. Tetapi kita catat misalkan contoh ya
menteri-menteri yang dipanggil kan pernah ada saya petik ya, yang pernah diperiksa kejaksaan, pernah disebut oleh KPK, ini juga harus menjadi pikiran objektif kita bersama gitu. Tapi mungkin Pak Prabowo ingin memberikan kesempatan untuk bekerja nanti gitu. Apakah akan ada fakta integritas tuh kalau nanti ya misalkan korupsi, hati-hati loh nanti disikat, kira-kira begitulah. Yang kedua ini soal Pak Prabowo selalu mengatakan zakon kabinet, maka keahlian itu menjadi penting. Jadi profesionalisme menjadi penting, maka dipanggil juga tuh menteri-menteri dari ahli gitu, profesional gitu. Ini penting. Yang ketiga menurut saya loyalitasnya penting. Menteri itu harus loyalnya kepada presiden bukan kepada partai politik. Ketika sudah dihibahkan kepada presiden, maka kepentingan masyarakat bangsa negara bukan untuk kepentingan partai. Tidak boleh tuh setor menyetor lagi tuh dana partai. Nah, yang keempat leadership. Leadership ini soal bagaimana seorang menteri membawa gerbong lokomotif perubahan di kementeriannya. Yang tadinya misalkan kementerian yang birokrasinya letoy jadi bagus, yang korup jadi baik, itu penting. Yang kelima saya katakan ini menteri itu harus turun ke bawah dan baik dengan atas. Jadi dengan elit di bawah pun berarti pembuktiannya dengan 5 poin yang kemudian kalau saya sih punya catatan begitu untuk bisa dipertimbangkan oleh Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo kan mengambil, saya tambahkan Bang Bram ya, ada 4 klaster yang dibangun oleh Pak Prabowo untuk mengisi kursi menteri. Pertama, klaster partai politik. Yang kedua, ahli profesional. Yang ketiga, loyalis. Yang keempat itu relawan-relawan dan tim sukses. Yang saya baca begitu. Ya tergantung nanti bagaimana Pak Prabowo meramu ini menjadi sebuah kekuatan untuk membangun optimisme. Instrumennya cukup luas begitu ya. Betul. Baik. Terakhir ke Pak Faisal. Jadi saya juga mendengar bagaimana idiom ya pasar tuh akan lebih tenang dengan wajah lama, tidak banyak perubahan begitu. Seberapa kemudian itu juga harus menunjukkan integritasnya seberjalan waktu nanti begitu Pak Faisal? Ya, sekali lagi memang stabilitas dan kepercayaan pasar itu penting karena pasar ini kan yang menentukan juga sebagai ya katakanlah sebagai mitra kita kalau mau membangun ekonomi ya. Nah, tapi integritas juga tentu saja tidak kalah penting. Nah, 2 hal yang ingin saya tambahkan tadi yang disampaikan oleh Kang Ujang adalah yang kaitannya dengan integritas. Satu, selain individunya juga adalah ekosistemnya. Jadi selain individu per individu siapa yang duduk di kabinet, juga ekosistem untuk menjamin integritas itu adalah salah satunya adalah kelembagaan. Nah, belajar dari pengalaman dari pemerintahan sebelumnya, nah salah satu penegak hukum termasuk diantaranya KPK yang memastikan juga integritas itu juga harus diperkuat, dikokohkan gitu. Jadi kita tidak bisa hanya bergantung pada integritas orang per orang. Satu. Yang kedua, tadi yang poin kelima bahwa juga harus turun ke bawah dan juga kuat ke atas, itu kan vertikal. Nah, juga adalah bagaimana hubungan antara individu dalam kabinet secara horizontal. Jadi antara kementerian yang lain. Nah, kalau dari sudut pandang ekonomi ini penting karena banyak masalah dalam ekonomi itu tidak bisa diselesaikan oleh satu kebijakan oleh satu kementerian, nggak bisa. Nah, jadi banyak sekali itu yang dia bergantung pada kementerian yang lain, bahkan bukan cuma 1, 2, banyak gitu ya. Jadi artinya kemampuan untuk seorang menteri untuk bisa melihat secara lebih luas pun berkomunikasi dengannya, walaupun ini juga akan ditentukan oleh leadership dari Pak Prabowo ya untuk dengan menterinya, tapi dengan antar menteri sendiri juga harus dia punya kemampuan untuk dia bisa bekerja sama ya, dan melihat permasalahan secara lebih luas. Nah, itu juga menurut saya penting. Dan itu akan meningkatkan faktor ekonomi dan investasi juga di Indonesia. Tentu saja semua masalah itu semuanya multisektor. Mulai dari target pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, masalah kemiskinan, masalah utang dan lain-lain begitu. Baik. Boleh minta tepuk tangan dulu teman-teman untuk seluruh narasumber. Dan kami akan jeda sejenak dan kami akan hadir kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di program spesial audisi Menteri Prabowo Gibran. Dan usai sudah program spesial audisi Menteri Prabowo Gibran pada hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wihadi dari Gerindra, kemudian Mas Seno, politisi PDIP, Pak Faisal, Direktur Eksekutif KOR Indonesia, serta Kang Ujang Komarudin, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, serta teman-teman dari Universitas Mustafa. Tepuk tangan untuk kita semua, terima kasih teman-teman. Dan saya Bram Herlambang pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa.